Nah, teman-teman, pasti kalian pernah mendengar dengan kata self-harm, atau bahkan sering mendengar, atau bahkan ada di sekeliling kalian. Tapi sebenarnya apa sih self-harm itu? Jadi self-harm adalah suatu perilaku di mana seseorang melukai dirinya sendiri, bisa itu melalui luka, luka bakar, ataupun pukulan. Nah, biasanya perilaku tersebut terjadi selama masa remaja dengan dewasa muda. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa perilaku-perilaku tersebut tidak bermaksud sebagai upaya untuk bunuh diri. Meskipun perilaku tersebut berbahaya, namun mereka melakukan tersebut untuk mengatasi rasa sakit emosional, kemarahan, dan juga frustasi yang mereka alami. Cara ini dilakukan supaya mereka merasa memiliki kendali atas situasi. Mereka menyakiti diri sendiri, merasakan ketenangan sesaat, dan melepaskan semua ketegangan. Namun, setelah mereka melakukan semua itu, akan muncul rasa bersalah kepada diri sendiri, merasa malu kepada diri sendiri, dan akan muncul juga emosional yang menyakiti diri mereka sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis self-harm atau perilaku yang menyakiti diri sendiri. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama itu adalah superficial self-mutilation. Self-harm pada jenis ini biasanya tergolong masih ringan dan wajar. Seseorang yang melakukan self-harm jenis ini biasanya akan melakukan tindakan dengan cara menyayat tangan. Lalu yang kedua ada stereotype self-mutilation. Self-harm jenis ini dapat diartikan sebagai tindakan yang digunakan oleh seseorang untuk mengendalikan rasa sakit yang sedang ia alami, serta untuk menghilangkan kehampaan dalam diri yang bertujuan untuk mendapatkan sensasi pada diri. Adapun contoh self-harm jenis ini biasanya dilakukan dengan cara membenturkan kepala ke tembok secara berkali-kali atau berulang-ulang. Lalu yang ketiga ada major self-mutilation. Self-harm jenis ini merupakan self-harm yang paling ekstrim dibandingkan dengan dua jenis self-harm yang saya jelaskan sebelumnya. Hal itu dikarenakan orang yang melakukan tindakan self-harm jenis ini akan melukai salah satu organ atau bagian tubuhnya yang tentunya akan berakibat secara permanen. Adapun contoh self-harm jenis ini biasanya dilakukan dengan cara memotong salah satu jarinya atau membakar salah satu bagian dari tubuhnya. Dan biasanya self-harm jenis ini dilakukan oleh seseorang yang memang memiliki gangguan psikologis yang berat, yang tentunya membutuhkan bantuan dari psikolog maupun psikiatri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalidah Zia Harahap dengan NPM 208600214 akan menjelaskan mengenai penyebab-penyebab mengapa para remaja atau dewasa awal itu melakukan self-harm atau melukai diri sendiri. Berikut penjelasannya. Nah, perilaku self-harm paling sering dilakukan oleh remaja dan dewasa muda dengan berbagai faktor penyebab. Yang pertama, mereka sulit mengekspresikan emosi dan perasaan mereka. Mereka tidak tahu ingin meluapkan rasa trauma, sakit, dan tekanan secara psikologis. Mereka juga tidak memiliki solusi terhadap rasa kesepian, diabaikan, dan kebingungan yang mereka miliki. Nah, secara umum, ada beberapa faktor lain yang bisa menjadi penyebab mereka melakukan self-harm. Bahkan beberapa faktor ini yang memicu self-harm adalah hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti riwayat trauma. Nah, orang yang memiliki riwayat trauma psikologis lebih rentan melakukan self-harm. Kondisi ini bisa muncul saat kehilangan orang yang dikasihi atau menjadi korban kekerasan fisik, emosional, hingga seksual. Hal itu bisa membuat seseorang merasa hampa dan rendah diri, kemudian melampiaskannya dengan cara melukai tubuh dia gitu. Nah, kemudian faktor kedua adalah masalah sosial. Menghadapi masalah sosial tertentu juga bisa menjadi penyebab seseorang melakukan self-harm. Perilaku ini disebut lebih rentan menyerang korban bullying atau orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan tertentu. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor gangguan mental. Nah, pada beberapa kasus
penyebab self harm adalah gangguan mental. Ada beberapa jenis gangguan mental yang bisa ditandai dengan perilaku melukai diri sendiri, seperti depresi, gangguan mood, hingga gangguan kepribadian ambang. Sekali melakukan self harm akan membuat para pelakunya itu kecanduan. Mereka beranggapan jika tindakan menyakiti diri sendiri sebagai cara untuk meredakan perasaan negatif yang mereka miliki, serta menikmati rasa sakit seperti yang sedang mereka alami. Nah, satu hal yang perlu diingat, kebiasaan menyakiti diri sendiri atau self harm perlu mendapatkan penanganan yang tepat. Pengidap gangguan ini perlu diberikan perhatian khusus serta pemahaman bahwa dirinya itu berharga dan tubuhnya itu tidak layak untuk terus-menerus dilukai. Nah, pelaku self harm membutuhkan penanganan dari psikolog maupun psikiater. Hal ini menjadi penting jika penyebab self harm adalah gangguan mental tertentu. Bagi orang-orang yang memiliki faktor risiko atau riwayat yang memungkinkan perilaku self harm, jangan ragu untuk mencari pertolongan medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudamayanti Viviani Tobing dengan NPM 208600168. Nah, berikutnya ada cara mengatasi self harm. Nah, menurut yang saya baca, cara mengatasi self harm itu ada 4. Yang pertama, kalian harus pelajari A sampai Z tentang melukai diri sendiri. Dengan kamu mempelajarinya, maka kamu akan semakin mengerti tentang perilaku menyakiti diri sendiri itu bagaimana. Terus kamu akan semakin bijak dalam mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan menyakiti dirimu sendiri. Kamu juga akan semakin paham tentang hal-hal apa yang memicumu untuk melakukan self-harm tersebut. Terus mengapa kamu menggunakan self-harm sebagai cara untuk meredakan emosimu? Atau mungkin akar masalah di balik perbuatan menyakiti dirimu sendiri itu apa? Jadi kamu harus pelajari dulu dari A sampai Z-nya tentang melukai diri sendiri atau tentang self-harm itu. Terus yang kedua, kamu bisa tulis apa yang terjadi sebelum dan sesudah kamu melakukan self-harm tersebut. Nah, tujuannya dapat membantu kamu yang pertama mengenali pemicu-pemicu yang membentuk keinginan untuk melukai diri sendiri. Terus yang kedua, dapat mengenali dorongan seperti apa rasanya atau dorongan apa yang kamu rasakan sebelum melukai diri sendiri. Atau mungkin dorongan seperti apa yang muncul sebelum kamu melakukan self-harm. Terus yang ketiga itu cara mengatasi self-harm, yaitu bicaralah kepada orang lain yang Anda percayai, mau itu keluarga atau teman, sahabat, atau mungkin siapa pokoknya orang yang kalian percayai. Nah, tujuan dari bercerita kepada orang-orang terdekat memang tidak akan menyelesaikan masalahmu secara langsung atau secara instan. Tapi paling tidak kamu bisa merasakan tidak sendirian dalam menjalani hal-hal berat bagimu. Nah, kamu harus bercerita pada orang-orang yang akan mendukungmu dan tidak melarangmu, dan yang pastinya harus mengerti kondisi kamu. Dengan adanya support system yang positif di masa krisis seperti ini, sangat membantu proses penyembuhan kamu tentunya. Oke, cara yang terakhir untuk mengatasi self-harm yaitu yang keempat, pergi ke profesional jika dibutuhkan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, perilaku melukai diri sendiri biasanya merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan perasaan intens ataupun masalah yang sedang dihadapi, dan strategi-strategi pencegahan melukai diri sendiri yang telah disebutkan di atas merupakan strategi jangka pendek. Jadi artinya ada masalah lain yang lebih besar di balik perilaku menyakiti diri sendiri dan membutuhkan penyelesaian dari masalah itu untuk menghentikan perilaku menyakiti diri sendiri ini sepenuhnya. Jadi seperti itu. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.